Nama saya Fadli Gani, kelas 11 PS 2. Saya akan menjelaskan dampak corona bagi perekonomian Indonesia. Menurut WHO menjelaskan bahwa corona adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan timur tengah dan sindrom pernapasan akut. Virus corona adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, berkembangnya kasus COVID di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019, di mana Wuhan mengeluarkan pernyataan dalam bahasa Inggrisnya Urgent Notice on the Treatment of the Pandemic of Unknown Causes. Penyebaran virus corona ini sangat cepat, bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 93 negara yang terkonfirmasi terkena virus corona. Penyebaran virus corona telah meluas berbagai belahan dunia, membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Cina merupakan negara eksportir terbesar dunia. Indonesia sering melakukan kegiatan impor dari Cina dan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia, termasuk di Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara, kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan, padahal perdagangan memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data BPS, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena Cina merupakan impor minyak mentah terbesar. Selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di Cina, padahal Cina menjadi pusat produksi barang dunia. Apabila Cina mengalami penurunan produksi, maka global supply akan terganggu dan dapat mengganggu proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Indonesia juga sangat bergantung dengan bahan baku dari Cina, terutama bahan baku plastik, tekstil, elektronik, komputer, dan furniture. Virus corona berdampak pada investasi karena masyarakat akan berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Virus corona juga mempengaruhi proyeksi pasar. Investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan supply akibat asumsi pasarnya berubah. Di bidang investasi, Cina merupakan salah satu negara yang menanamkan modal ke Indonesia pada tahun 2019. Investasi langsung dari Cina menempati urutan kedua setelah Singapura. Terdapat investasi di Sulawesi 5 miliar US$ yang masih dalam proses tertunda karena pegawai dari Cina terlambat datang ke Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan ke
Cina untuk mengurangi penyebaran virus corona. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya dan beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpangnya. Para konsumen banyak yang menunda pemesanan tiket liburannya karena semakin meluasnya penyebaran virus corona. Keadaan ini menyebabkan pemerintah bertindak dengan memberikan diskon untuk para wisatawan dengan tujuan Denpasar, Batam, Bintan, Manado, dan lain sebagainya. Di Eropa juga memberlakukan aturan di mana maskapai penerbangannya harus menggunakan sekitar 80% slot penerbangannya yang beroperasi keluar benua Eropa agar tidak kehilangan slot maskapai pesaingnya. Bukan hanya di Indonesia saja membatasi perjalanan ke Cina, namun negara lain juga memberlakukan hal yang sama. Virus corona juga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Data BPS menunjukkan wisatawan asal Cina mencapai 2,7 juta orang yang datang ke Indonesia pada tahun 2019, yang mencakup 12,8% dari total wisatawan asing sepanjang tahun 2019. Penyebaran virus corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia berkurang. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, dan lain sebagainya juga berpengaruh dengan adanya virus corona. Hotel mengalami penurunan sampai 40%, yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel, sepinya wisatawan. Juga berdampak restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya ada para wisatawan. Melemahnya para wisatawan juga berdampak pada industri retail. Adapun daerah yang sektor retailnya paling berdampak pada Manado, Bali, Kepulauan Riau, dan Jakarta. Penyebaran virus corona berdampak pada usaha UMKM karena para wisatawan yang datang ke suatu destinasi biasanya membeli oleh-oleh. Jika wisatawan berkunjung berkurang, omsetnya akan menurun. Berdasarkan data Bank Indonesia, sektor UMKM mendominasi unit bisnis di Indonesia dan jenis usaha mikro banyak menyerap tenaga kerja. Berapa langkah-langkah yang dilakukan Indonesia menghadapi dampak virus corona? Menurunnya BI 7-day reserve report rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit 4%, suku bunga dan lain sebagainya 5,50%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya COVID-19. Bank Indonesia akan mencermati ekonomi global sehubungan dengan terjadi. Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik untuk menjaga inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi